Audio Jungle. Audio Jungle. Yang pertama, bagaimana orang mengambil keputusan? Prinsip 1. Orang menghadapi masalah trade-off. Maksudnya, di dunia ini tidak ada yang gratis. Contoh, kita memarkirkan kendaraan harus membayar tenaga orang penjaga parkir. Prinsip 2. Biaya adalah apa yang harus dikorbankan untuk memperoleh sesuatu. Contoh, orang ingin memperdalam soft skill-nya, maka dia akan mengorbankan uangnya untuk mengikuti pelatihan. Prinsip 3. Orang yang rasional berpikir dengan konsep marginal. Contoh, orang memilih akan membeli HP Android atau Apple, maka orang tersebut akan mempertimbangkan keuntungan dan kerugiannya. Prinsip 4. Orang memberikan reaksi terhadap insentif. Contoh, orang akan bekerja lebih giat jika mendapatkan gaji yang lebih besar. Yang kedua, bagaimana orang berinteraksi? Prinsip kelima, perdagangan menguntungkan semua pihak. Contoh, perdagangan antara produsen beras dengan petani. Prinsip keenam, pasar biasanya adalah tempat yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Contoh, pajak yang umumnya dikenakan oleh pemerintah akan mempengaruhi tingkat harga pada keputusan konsumen dan produsen. Prinsip ketujuh, pemerintah terkadang mampu memperbaiki hasil akhir mekanisme pasar. Contoh, pemerintah dapat mengendalikan produksi dari suatu perusahaan. Yang ketiga, bagaimana perekonomian secara utuh bekerja? Prinsip kedelapan, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Contoh, high standard berada pada negara Finlandia dan Amerika. Untuk medium standard berada pada negara Indonesia, dan untuk low standard berada pada negara Republik Afrika Tengah. Prinsip ke-9, harga-harga naik ketika pemerintah mencetak uang terlalu banyak. Contoh, terjadinya inflasi. Contohnya di negara Jerman, di mana harga produk meningkat tajam setiap bulan dengan produksi uang juga meningkat. Prinsip ke-10, masyarakat menghadapi masalah trade-off antara inflasi dan pengangguran. Contoh, kebijakan yang dibuat untuk mengurangi inflasi akan meningkatkan tingkat pengangguran. Studi kasus. Apa keuntungan kerjasama di wilayah ASEAN? Pada pertemuan puncak ke-9 di Bali, para pemimpin negara ASEAN mendeklarasikan sepakatannya untuk membentuk ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. MEA adalah bentuk integrasi ekonomi regional yang direncanakan untuk dicapai pada tahun 2015. Tujuan MEA
2015 yang paling utama adalah menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, yang mana terjadi arus barang, jasa, investasi, dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang lebih bebas. ASEAN diharapkan akan menjadi sebuah wilayah yang stabil, sejahtera, dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, kemiskinan yang berkurang, dan sosioekonomi yang beragam. Dengan adanya hubungan kerjasama ini merupakan bagian dari prinsip ekonomi perdagangan menguntungkan semua pihak karena dapat menghasilkan keuntungan satu sama lain dan dapat memajukan perekonomian di wilayah Asia Tenggara. Soal dan aplikasi. Berikan 3 contoh trade-off penting yang Anda alami dalam kehidupan sehari-hari. 1. Banyak sebagian orang memilih membeli makanan daripada membeli pakaian. 2. Pada saat ujian, banyak siswa lebih memilih belajar daripada harus mengorbankan waktunya untuk bermain. 3. Banyak mahasiswa merelakan waktunya demi mengikuti webinar untuk menambah soft skill. Apakah inflasi itu dan apa penyebabnya? Inflasi adalah suatu kejadian di mana ketika mata uang yang dicetak terlalu banyak, sehingga membuat nilai terhadap mata uang tersebut menjadi berkurang dan harga barang menjadi meningkat. Penyebab karena jumlah permintaan pada suatu barang lebih besar daripada jumlah penawarannya sendiri, dan meningkatnya biaya produksi di mana harga-harga barang menjadi lebih mahal, serta upah karyawan yang meningkat membuat pihak produsen menaikkan harga pada produk tersebut supaya kegiatan produksi tetap bisa berjalan.